Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Jawa Timur semuanya, sahabat Erlangga Forum. Senang sekali rasanya sore hari ini saya Tika Amsar dapat hadir kembali untuk menemani Anda kurang lebih 2 jam ke depan. Kita hari ini akan membahas tentang pemenuhan kebutuhan pangan dan kemandirian bangsa di program Erlangga Forum yang hadir untuk Anda setiap hari Jumat sore jam 3 sampai jam 5 sore, yang juga disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan secara langsung dari Suara Sidoarjo, yang dipancarluaskan juga bersama dengan Radio Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mahardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan juga Ralita Pamekasan. Dan sore hari ini, sahabat Jawa Timur, kita juga akan nanti berbincang bersama para narasumber kita yang sudah tersambung via Zoom. Tentunya akan hadir pembicara atau narasumber kita, yakni Dr. Haji Soekarwo SHM Hum selaku anggota Dewan Pertimbangan Presiden, juga Dr. Insinyur Zainal Abidin MS, pakar pertanian UPN. Juga akan hadir narasumber kita Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, juga Asosiat Profesor Rudi Purwono, Wakil Direktur 1 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, dan tentunya akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga. Assalamualaikum Prof. Jojo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Iya, apa kabar? Alhamdulillah, baik, tambah semangat. Suwe ora jamu, jamu godhong nongko. Suwe ora ketemu pisan karo Pak Dekarwo. Asik. Boleh plus dulu dong semuanya dong. Wah, luar biasa. Kita hari ini gembira semua di Erlangga Forum, Mbak Tika. Iya. Dan seluruh jaringan radio yang dikoordinir oleh Suara Sidoarjo, matur nuwun, dengan ribuan pendengar kita. Nah, ini kalau satu radio itu pendengarnya 10.000 kali 27, 22 radio 250.000 bisa nih. Wah, luar biasa. Karena apa? Ya. Karena ono Pak Dekarwo. Nah, kita apa? Pak Dewa waktu ono gundul-gundul pacul tak lihat aja. Koyo melok-melok oleng ya. Oh. Guyune senyumnya itu kita sapa. Inilah Bu Rahayu yang ikut Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat selalu, Ji. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, semangat ini kelihatannya ini, Prof. Jojo. Ya, musik katanya. Wah, seger. Wah. Kok tambah mumpung. Karena ada Pak Jainal ini semangat saya. Kok wajahnya tambah cerah, Pak D. Pak Rudi. Ada Pak Zainal. Iya, ada Pak Rudi. Oh, ada saya juga ya. Wah, alhamdulillah ini kesebut ini Pak Dekarwo. Rayu. Bu, Pak D, rumusnya apa? Kok ketok tambah bersih, tambah nyempil, tambah kumisnya kok ya tambah tertoto, itu gimana rumusnya ini? Padahal karena sudah alumni COVID. Oh, alhamdulillah. Mbak Tika itu beliau itu juga nyemese nang aku. Jadi barengan Mbak Tika, barengan. Ya. Barengan itu semuanya mari ngono wis apa ya karo Pak D dimotivasi terus saya ini, ditelepon, di SMS beliau. Akhirnya saya ini mau nongol ini rada nyempluk titik tapi kalah nyempluk ternyata sama Pak D. Ya. Alhamdulillah Mbak Tika juga hadir di tengah-tengah kita, di mana membersamai One Team Press ya, Pak Dekarwo,
ini Pak Dene wong Jawa Timur, untuk itu langsung sekarang sing teko iku langsung adik-adik ya teko kabeh. Teko Profesor Badri Munir Sukoco, Direktur Pasca. Assalamualaikum, Bro. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Pak De. Assalamualaikum, Pak De. Sehat-sehat, Pak De. Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah. Ya. Itu Pak De, bedane direktur sama kita, Pak De. Direktur dasian Pak De. Sales Pak De. Saya Mbak Tika karena beliau ini di samping direktur sekolah pasca juga sebenarnya kader juga, kader Pak DKB ini kader Pak D. Siapa itu kader yang juga di kader Pak D itu Mbak? Inilah Associate Profesor Rudi Purwono. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Rudi. Salam, Cak Parto. Assalamualaikum, Pak D. Waalaikumsalam, Pak Rudi. Cak Parto, ini alhamdulillah saya mendampingi guru. Saya terkait dengan kebijakan. Saya banyak belajar dari beliau, Cak Parto. Ini jenengan ae belajar akeh apa manen, aku langsung wis ngabdi ngono ae malah. Mbak Tika. Ya. Ini kalau Pak Rudi ini sampai ngasuh kawero kepada gurunya Pak Dekarwo itu. Tapi kalau saya ini pengabdi podo karo sapa pengabdiannya? Kita sapa Pak Zainal Abidin, doktor kita pakar pertanian dari UPN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badri, Pak Rudi juga semuanya. Alhamdulillah sahabat Erlangga Forum. Salam sehat buat semua. Amin. Merdeka. Oke, Mbak Tika, kita punya kesempatan 2 jam ke depan, tetapi masih ada juga nanti commercial break dari Jawa Timur. Ini ada buletin Jawa Timur. Kita punya kesempatan untuk break nanti, tapi saya yakin semua pendengar radio, jaringan radio kita ini menyimak dengan baik. Kaya soalnya kangen karo Pak Dene. Ojo kuwatir Pak D itu juga kangen ponakane kabeh. Kangen ponakan-ponakan se-Jawa Timur. Untuk itu Mbak Tika, pembukaan awal itu lah biasanya direktur. Hari ini One Team Press. Nah, ini dia. Karena apa? Gagasan di korannya sudah muncul. Saya sudah wis dijabri karo Pak Direktur. Pak Cucu, Pak D lho ya, Pak D sik karena iki Pak D dhisik aja sampai ponakan dhisik cerutak. Pak Zainal. Jadi akhirnya kita simak apa maneh Pak Rudi wis pokoke kita ngrungokno Pak D dhisik. Gitu Pak D, semuanya begitu. Untuk itu monggo Pak D, apalagi pakai nulis itu lho Pak D. Panti Pres nulisnya kok sih tambah rajin aja Pak D. Nulis tentang badan urusan pangan kita kemarin itu BPN, BPN Badan Pangan Nasional. Pak D nulis menesuk keputusan presiden terbit koncone memang koyo ini. Iya. Monggo Pak D, monggo kok sampai punya gagasan tentang pangan sampai badan pangan nasional dan kemudian Pak Presiden langsung menerbitkan regulasinya. Apa sebenarnya cita-citanya Pak D tentang pangan ini dan bagaimana wong gak mangan nek luwe kabeh yo ale D. Monggo Pak D, kesempatan untuk panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sekali lagi tadi Pak Direktur terima kasih. Pak Rudi Wadir 1, Pak Jojo terima kasih. Ini antara provokator merangkap ini ya. Pak Zainal terima kasih. Ini teman saya lama sekali, jadi pada saat kita ngurusi ketahanan pangan Pak Zainal ini kita minta dulu untuk membantu ya. Kemudian Mbak Tika dari Radio Sidoarjo, ada tadi Bu Rahayu dari UEK dan lain sebagainya semuanya. Terima kasih. Nah, saya ingin mencoba berikan gambaran bahwa sejak Indonesia merdeka itu
yang diinginkan kita punya pangan, sandang, dan papan. Tapi ternyata dari itu yang belum sama sekali itu memenuhi itu papan. Kalau sandang pernah tahun 80-an itu kita ada kemandirian pangan di Indonesia. Jadi sampai kemudian kita dapat penghargaan tahun 82 kalau saya tidak keliru, dan biar Pak Jainal nanti ngoreksi, dapat penghargaan dari PBB, dari Badan PBB tentang pangan. Jadi setelah itu naik turun, sebagian besar menjadi importir pangan. Ini yang menjadi permasalahan kita, sehingga di dalam inflasi ini Pak Prof. Badrun Munir, bahwa inflasi itu banyak dipengaruhi oleh masalah pangan. Jadi masalah ketidakpastian dan naik turunnya pangan menjadi faktor inflasi kita. Oleh sebab itu kalau diskusi ini tentang kebutuhan pangan, pemenuhan dalam negeri dulu, dan kemudian apa sebetulnya yang harus kita lakukan dalam menyongsong ke depan, yaitu tentang krisis, tentang food, energi, dan sama water. 3 hal ini yang sebetulnya menjadi permasalahan serius setiap bangsa. Sudah ada prediksi tahun 2050 ya toh, Indonesia sudah mempunyai penduduk dengan total fertility rate-nya 1,25 itu sudah 305 juta. Satu penduduk ke-6 di dunia. Ya, nomor satunya kemudian di India, baru Cina. Ya. Permasalahan pangan menjadi permasalahan serius. Next. Saya mencoba ketahanan pangan menjadi kunci untuk mewujudkan pemenuhan pangan dan kemandirian bangsa. Ini sangat mendasar buat kita. Kalau energi kita berlimpah, matahari, gelombang, macam-macam kita. Kalau kemudian air, kita ini negara yang tinggal kemudian bisa saja teknologi seperti di Pulau Kambing di Madura sudah merubah air laut kemudian menjadi air yang bisa kita gunakan minum. Ya. Jadi teknologi bisa. Tetapi pangan ini yang kemudian menjadi permasalahan serius kita. Alhamdulillah juga Badan Pangan Nasional dibentuk oleh Presiden Perpres 66 tahun 2021 tanggal 29 Juli. 9 tahun sejak Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 baru kemudian lahir tentang Badan Pangan ini. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 itu kemudian dimasukkan di dalam Cipta Kerja tentang Badan Pangan ini. Badan Pangan ini yang menjadi sangat penting adalah langsung di bawah Presiden. Yang tadinya itu Bulog itu untuk membeli dan menjualnya harus menunggu keputusan 7 menteri di bawah Menko Perekonomian. Oleh sebab itulah kemudian Bulog pengadaannya sudah juga berat sekali menggunakan dana pinjaman di satu pihak. Yang dulu Baperstok sudah tidak jadi Baperstok lagi sejak IMF kemudian tidak setuju dengan Bulog menjadi Baperstok seperti itu. Sekarang ada keinginan kembali, bahkan beberapa kali kami diskusi dengan BUMN cluster, jadi holding pangan di BUMN, dan kemudian diskusi juga dengan Bulog dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang di dalam asosiasi pangan. Kita menginginkan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 itu langsung di bawah Presiden langsung. Rancangan PP-nya sebelum Perpres ini kita mengusulkan rancangan PP itu langsung di bawah Presiden bersama-sama dengan Menko Perekonomian. Ya, jadi. Ini di Kepres ini
belum diatur jelas sebetulnya di bawah presiden langsung itu bagaimana koordinasinya itu belum. Ya. Next. Permasalahannya itu ada 3 besar permasalahan yang harus kita pikirkan. Permasalahan harga gabah dan beras. Sementara pikiran kita pangan, ini sagu dan lain sebagainya agak minggir karena proses keputusan politik pangan itu beras. Saya mencoba, beginilah permasalahan serius kita. Petani sering menerima harga gabah kering panen, ya. Harga gabah kering giling, ya. Ini harga beras premium, ya, premium, mediumnya diatur, ya, premium di bawah harga pembelian pemerintah dan harga pasar. Setiap panen raya, petani itu justru mengeluh. Jadi contoh saja, pada musim panen Juni dan awal Juli yang lalu, ya, kebetulan saya ditelepon diminta suruh ngecek. Gimana ini pertanyaannya? Pak, panen raya kok harga beras ini kok turun semua, ini kenapa? Jadi kami cek lapangan di seluruh Indonesia dengan rata-rata HPP-nya itu 4.200 gabah kering giling panennya, tapi di pasar itu turun 8% ya 3.800. Ini rata-rata. Karena ada yang 3.500, ada 3.600. Bahkan nanti kalau bulan Maret itu luar biasa lagi sampai dikeluarkan di Kompas, ya, diberikan gambaran, tapi kami ngecek juga di lapangan. Harga gabah kering gilingnya, HPP-nya, itu di penggilingan 5.250, di gudang Bulog 5.300 per kilogram dengan penurunan 14%, atau petani harganya di bawah HPP ini yang ditentukan pemerintah. Ya, mestinya ada selling price dan dengan floor price begitu. Karena apa? Karena menjaga tentang pasar yang tidak sehat. Ya. Jadi gabah kering gilingnya hanya 4.500 dari 5.200 di penggilingan, di Bulognya 5.300. Premium yang di pasar itu 11.500, tapi di petani hanya 9.600, bahkan beberapa daerah itu 9.400. Kerawang, sekitar Kerawang, sekitar Madiun, itu. Bahkan ada daerah-daerah yang lebih rendah lagi, Bojonegoro itu hanya 3.500. Ini permasalahan lain. Di sisi lain para pelaku penggilingan membatasi pembelian gabah petani karena kesulitan melakukan pengeringan atau dryer disebabkan kandungan kadar airnya masih 24% dan sampai 31%. Syarat untuk masuk di RMU menjadi premium itu sama dengan dan lebih kecil 14%. Ya. Secara umum harga GKP, gabah kering panen, berada pada posisi di bawah 3.900 per kilogram dan memiliki kandungan air rata-rata 25. Ini menjadi brokennya di atas 30%. Ya, bahasanya kampung jadi menir. Ya. Jadi menir. Ya. Brokennya. Jadi yang bagus itu adalah di sama dengan dan lebih kecil dari 14%. Next. Ini permasalahan pertama ya. Yang kedua permasalahan impor pangan. Kita ingat bulan Maret ramai sekali, hampir seluruh Indonesia ribut tentang mau impor Menteri Perdagangan
itu 1 juta untuk stok. Ya. Kira-kira Menteri Perdagangan ini juga tidak punya data. Datanya tidak sama juga sama Menteri Pertanian. Menteri Pertanian juga nggak punya, nggak valid data ini. Sehingga data, satu big data tentang pangan itu nggak punya kita ini. Ya. Sehingga sebetulnya lahan untuk itu berapa, panen berapa, tiap hektarnya rasionya panennya itu berapa per produktivitasnya, nggak punya data dengan baik. Ya. Dengan sistem KSA ini agak mending. Bayangkan dulu pada saat Pak Wakil Presiden Yusuf Kala itu konsumsi kita dengan 114 kilogram per tahun itu diperlukan 29 juta beras kita, ya. 2,9 juta ton beras kita. Produk kita 47, kaget begitu karena kemudian sekali lagi kok bisa ribut itu kemudian dengan sistem baru KSA itu kemudian produknya menjadi lebih bisa terukur dengan sistem satelit ini juga. Ya. Jadi ini 3.200 ini di Lumajang dan di Madiun dan di Kerawang. HPP-nya 4.200. Ya. Petani rugi ini, rugi 900. 1.000 per kilogram. Rugi. Ini rugi. Nah, sebetulnya permasalahan apa? Ini nanti kita bedah, ya. Hingga pada waktu itu ribut, ngeceklah beberapa daerah termasuk Jawa Timur, ya. Kemudian kesimpulannya petani ribut semua, sehingga Presiden tidak akan impor sampai Juni. Semua ahli menyampaikan, saya yakin juga dari UPN, bahwa musimnya itu musim bagus sehingga hujannya baik. Kita malah melebihi produksi pada sebelumnya. Ya. Kita tidak musim kering. Biarpun BMG-nya tadinya menganggap musim kering, ternyata Tuhan memberikan keputusan lain musimnya. Ya. Nah, Presiden meminta Bulog menyerap gabah petani dan memerintahkan kepada Menteri Keuangan untuk. Karena apa? Karena Bulog itu membelinya dengan pinjam ke bank. Nggak masuk akal konsep ini. Kalau konsep itu konsep baper, tanda petik baper stok untuk menyediakan, membeli dan menyediakan pangan pada musim panen rayanya. Jadi bulan Maret, April, Mei 63% panen kita. 63%. Nah, Menteri Keuangan harus kemudian membantu. Maka banyak sekali dari Bulog itu 2 tahun ngerompol dibagi, itu bukan salahnya Bulog. Ya, itu salahnya tim 7 itu kalau membeli dan menjual harus izin tim 7. Ini yang sebetulnya tidak tepat dalam posisi sebagai penanggung jawab terhadap makanan masyarakat. Begitu kemudian. Iya Pak D. Jadi tim 7 itu punya otoritas serius Pak D ya. Serius. Tim 7 itu. Ini sebetulnya pertarungan juga antara Menteri Perdagangan dengan Menteri Pertanian. Iya. Ya. Jadi ini yang sebetulnya oleh sebab itu konsepnya di Badan Pangan Nasional langsung ke bawah Presiden. Ya. Next. Permasalahan data pangan, saya kira Pak Jainal ini yang sangat sejak dulu melakukan protes. Jadi Pak Jainal bisa protes Pak D ya. Dulu protes kepada saya.
Oh iya. Data stok beras tuh dilihat di 3 hal. Di Bulog, pedagang, dan penggilingan. Tapi tidak bisa melihat di masyarakat, di petani. Ya, pada tahun 2016 ya, saya ditanya oleh Presiden, loh, panen raya harganya kok naik, ini gimana? Kita cek bulan Maret itu, dari panen itu hanya 41,8% yang masuk penggilingan, yang lainnya masih basah. Sehingga Presiden marah-marah, ternyata di Bulog itu hanya 8 dryer besar, yang rusak 4, tinggal 4. Jawa Timur sendiri memerlukan dryer sedang untuk 300 hektar, 200 sampai 300 hektar itu 2.216. Ya, ini jadi beras yang ada di petani sulit dihitung karena petani umumnya mengandalkan matahari untuk melakukan pengeringan gabah. Di PP bahasa Jombangnya di PP. Ya. Tapi dryernya bisa dipenuhi enggak itu, Pak? Skema pembiayaan ini ahlinya Prof. Badrun Munir ini. Sama Pak Rudi. Ini nggak bisa. Ini problemnya moneter kita dengan fiskal nggak ketemu di Indonesia ini. Jadi ada rezim moneter sendiri, ada rezim fiskal sendiri, enggak mau. Jadi presiden sebagai kepala negara enggak bisa sama sekali di rezim moneter. Sistem informasi data neraca pangan di Indonesia juga kerap berbeda-beda dari instansi dan kementerian ini tadi. 2 hal kementerian itu, Menteri Pertanian sama Menteri Perdagangan, yang berbeda kepentingannya. Nah, kita perlu database big data ini. Wah, big data, kalau bicara big data pangan tambah serius, Pak D. Jangan dikeluarkan semua, Pak D, biar arek-arek tambah penasaran ponak-ponakane sak Jawa Timur, Pak D. Ya. Sahabat Erlangga Forum, kita sudah nanti masih banyak, ini masih halaman 4 ini, Pak D, ini masih ono 1 halaman rek, jangan khawatir. Semua akan Pak D kasih untuk kita semua. Saya sapa juga ini Cak Eko Putro, kangen Cak, muncul Pak D. Mas Wibowo Eko Putro konco lawas Pak D. Mana? Itu Pak D. Pak Kadis. Nah, Pak Kadis. Dulu ini Pak Eko masih mute. Iya. Masih mute. Nah, masih mute. Paling grogi juga Pak D, dikira ditanya dievaluasi sebagai kepala dinas, padahal enggak loh ya. Ya, Pak Turun. Pak Eko. Pak Turun, singgih. Ya. Golek Pak Zainal. Nggih. Pak Eko sehat, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah Pak Eko sudah muncul juga Pak D. Turun. Memang tidak ditampilkan dulu, masih ada banyak sesi Pak D, tapi dalam sesi ini saya persilakan juga Prof. Badri Munir Sukoco memberikan respon, karena jase wis dipakai loh Pak D, ini loh jase dipakai, itu tandanya saya sudah paham gitu. Oh ini waktunya bicara ini Pak D. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak D Karwo tadi, Prof, untuk big data pangan juga Prof, menarik Prof, ini Prof, monggo Prof, nanti jenengan beri komentar, banyak hal yang diberikan oleh Pak D Karwo, dan tentu Pak D sampai jam 5 itu kan luar biasa ini. Untuk itu silakan Prof Badri, wis dasian ini tolong jas-jasan barang ini sudah semangat ini, monggo Prof Badri. Terima kasih Prof Jojo atas kesempatannya. Mohon izin Pak D, ini untuk sharing-sharing sedikit terkait dengan ketahanan pangan dan bagaimana Indonesia bisa menjadi negara maju kalau tidak ada ketahanan pangan. Ini kalau kita melihat
cita-cita besar bangsa Indonesia adalah pada tahun 2045 kita ingin menjadi negara maju. Salah satu fondasi untuk menjadi negara maju adalah tentu melalui kemandirian via ketahanan pangan. Nah, beberapa hal yang selalu saya sampaikan di forum ini, Pak D, sesuai dengan tagline Sekolah Pasca Sarjana, menghasilkan pemimpin-pemimpin transformatif, tentu ide-idenya terkait sama transformasi ekonomi, Pak D. Nah, kalau kita melihat arahan Presiden ketika dilantik tahun 2019, beliau berharap ada transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam kepada manufaktur dan jasa modern yang bernilai tambah tinggi. Ini kondisi GDP per kapita per daerah, Pak D. Tentu Pak D sudah mempunyai datanya yang sangat lengkap. Cuman saya ingin menyampaikan di sini bahwa kalau kita melihat GDP per kapita yang sudah keluar dari middle income trap ini hanya Jakarta. Sedangkan daerah-daerah lain itu masih di bawah. Yang paling tinggi ada Kalimantan Timur, kemudian ada Kepri sama Riau, ada Papua, dan sisanya masih di bawah atau masuk menjadi lower middle income sebenarnya. Nah, tentu terkait sama transformasi ekonomi ini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, saya ingin menyampaikan bahwa di kondisi ini yang ada di Bank Dunia, apakah ada beda ketika transformasi ekonomi secara struktural ini dilakukan. Untuk negara-negara maju memang sektor jasa itu 69%, hampir 70%. Kemudian industri hanya 14%, sisanya agriculture. Meskipun negara maju, agriculture-nya juga kontribusinya besar, 16%. Untuk Indonesia saat ini service masih 43%, kemudian industri 20%, yang paling besar adalah pertanian. Nah, karena memang penduduknya kontribusi sektor pekerja nanti Bapak Padir 1, Pak Rudi akan lebih banyak menyampaikan masalah ini. Tapi intinya meskipun negara maju, sektor agriculture tetap menjadi andalan. Plus minus 15% dari GDP. Nah, terkait ini Pak D, ada beberapa berita yang mungkin bisa cukup menarik dari kita, bahwa CNN melaporkan ada harga telur ayam jatuh sejak akhir tahun. Kemudian kesal harga turun, peternak buang telur ayamnya ke sawah. Kemudian petani Ciamis menjerit harga cabai terjun bebas. Kemudian harga cabai anjlok karena jualnya susah, pasokan terlalu banyak. Sisi yang lain kadang naik drastis. Harga cabai ngamuk sampai di atas 100.000, tempo hari sempat 180.000. Ini juga membuat yang jualan tempe penyet sama warung Padang jadi pusing semua gitu. Nah, akar masalahnya menurut saya Pak D, ini tentu perlu banyak belajar dari panjenengan, karena yang pertama mungkin tidak adanya kepastian harga produk pertanian, karena tidak jelasnya supply dan demand. Sebagian besar petani ini lebih banyak gambling ketika mau nanam. Mungkin ini ditanam sekarang, 2 bulan, 3 bulan lagi ketika panen naik gitu. Berharap seperti itu. Ternyata semuanya berpikir yang sama, akhirnya jatuh bareng-bareng. Pengepul dan pedagang besar dengan yang terbebankan adalah petani dan konsumen akhir, dan tentu ketidakpastian yang tinggi menyebabkan petani belum mendapatkan akses pendanaan dengan biaya rendah. Kalau di bank-bank pasti agak susah untuk mendapatkan. Nah, kalau kita melihat akhirnya banyak generasi muda jadi tidak tertarik untuk ke pertanian. Termasuk yang ngomong ini Pak D. Kayak putra petani Pak D. Gitu. Jadi kalau kayak gini terus ini susah. Ini nilai tukar petaninya turun. Terus status sosial juga tidak begitu menarik. Akhirnya Indonesia pasti nanti akan kekurangan ke petani generasi muda. Dan ujung-ujungnya ya ketahanan pangan jadi terancam. Ujung-ujungnya desperate, jual tanah, anak petani males gitu, karena ketidakpastian pendapatan dan status sosial. Nah, beberapa berita yang kemarin menyambut kemerdekaan masih banyak bahan pangan yang diimpor. Nah, solusinya bagaimana? Terkait sama big data tadi, Pak D, tempoh hari sempat saya menulis bagaimana mengintegrasikan. Saya yakin teman-teman yang punya fakultas pertanian punya database bibit, misalnya bibit cabai tanah merah
itu akan bagus optimal pada ketinggian meter 600 sampai 900 meter DPL. Terus pada 66 hari sudah mulai panen belii, kemudian puncaknya pada umur 93 hari dan seterusnya. Kemudian begitu juga dengan BMKG, pada bulan apa ini yang paling cocok untuk tanaman tersebut. Kemudian dengan BPN juga sama, kontur-kontur tanah yang mana yang paling cocok untuk ditanami pada tanaman seperti ini. Kemudian informasinya juga bisa disampaikan ke PT Pupuk Indonesia. Juga kalau menurut saya tentu ketika menggabungkan ini dalam sebuah teknologi, Pak D dan Bapak Ibu, tentu para petani sebelum mau menanam itu harus melaporkan ke kepala desa dan sebagainya, sehingga database ini akan semuanya nge-link. Waktu itu sebenarnya ide ini berasal dari diskusi dengan panjenengan Pak D, mungkin awal tahun ini sehingga saya panjenengan terenyuh ternyata banyak UKM gitu, 98% UKM hanya menggunakan smartphone-nya itu untuk sosmed gitu, TikTok, Facebook, tidak ada yang sama ini. Kalau yang ini dengan sistem seperti ini, mereka tinggal lapor 200 meter persegi atau 1000 meter persegi dengan berapa tanaman cabai, tanaman atau ayam dan seterusnya dilaporkan di database, sehingga Badan Pangan Nasional ini akan punya ini. Oh, ini sudah kelebihan suplai. Mohon jangan tambah ayam lagi, mohon jangan tambah ayam petelur lagi, mohon jangan nanam cabai lagi. Terus dicek lagi mungkin untuk untuk benih yang seperti ini yang paling cocok, karena musim kemarau tahun ini akan dipengaruhi oleh La Nina dan seterusnya. Itu saya rasa bisa terkait dengan big data, Pak D. Tentu nanti akan jadi ekosistem yang seperti ini, Pak D. Dan pasti bisa, Pak Direktur, pasti bisa. Untuk bisanya biar penasaran tentang gambar yang bulat-bulat ini, para sahabat Erlangga Forum, tapi ikuti dulu komersial berikut ini. Baik. Iya, tahu aja kalau sudah penasaran gitu ya, Prof Jojo ya. Biar penasaran ya. Tahu dulu ya untuk semua sahabat Erlangga Forum, sahabat Jawa Timur. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk program Erlangga Forumnya. Kita jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air hidup yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house.
Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UC TV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok Gameku? Ini TV ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok empok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, penularan virus corona bisa dicegah lewat perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kalau batuk dan bersin, terapkan etika batuk. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sudah dimasak sempurna. Rajin olahraga, istirahat yang cukup. Kalau ada gejala demam, batuk, sesak nafas, pernah kontak dengan orang dari negara atau daerah terjangkit, atau dari kunjungan negara atau daerah terjangkit, segera ke pelayanan kesehatan terdekat. Bisa juga hubungi call center kesehatan 119. Untuk
sambungan cepat 24 jam siaga. Sekali lagi, call center 119 untuk sambungan cepat 24 jam siaga. Dan di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Sekali lagi, di 0811 3088 113 untuk sambungan layanan 24 jam kegawat daruratan medis. Cegah penularan virus corona lewat hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo didukung Suara Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkalin seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Trisno 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. Ya, sahabat, kembali di program Erlangga Forum. Sore hari ini kita masih membahas tentang pemenuhan kebutuhan pangan dan kemandirian bangsa. Masih dipandu oleh Prof. Jojo, silakan Prof. Dan urusan big data yang bulat-bulat langsung ditayangkan karena Prof. Badri mau uji. Silakan Oh Prof. iya. Silakan Prof. Oke, terima kasih Pak Tika, Prof. Jojo. Mohon izin Pak D menyambung diskusi tadi bahwa kehadiran Badan Pangan Nasional ini akan sangat strategis karena nantinya akan bisa mengorkestrasi banyak pemain di sini. Pemainnya tidak hanya petani gitu, juga ada industri, bisa industri bibit, industri pupuk, ada BMKG sama BPN yang terkait dengan kontrol tanah, perbankan ini pendanaan bagi petani, ada Bulog, hypermarket, pasar tradisional, ada konsumen, startup yang bisa menangani problem big data yang mungkin nantinya bisa mengoptimalkan kepemilikan smartphone, sosmed yang dimiliki oleh teman-teman UMKM maupun petani untuk bisa lebih produktif. Dan yang terakhir tentunya perguruan tinggi, Pak D, tidak hanya UNER, ada juga UPN, semua universitas yang punya jurusan pertanian, saya yakin punya database bibit dengan kontur tanah yang dibutuhkan seperti apa, panennya yang paling puncak pada hari keberapa, dan seterusnya. Semua database didigitalkan dan petani tinggal memasukkan aja jenis bibitnya, mereknya apa, sehingga nanti akan ketahuan bagaimana kondisi tersebut bisa difasilitasi agar informasi supply dan demand yang selama ini menurut saya tadi saya sampaikan agak gambling bagi para petani, itu bisa terhindarkan dan kepastian antara supply dan demand terjadi di Indonesia. Dan yang kedua tentu nilai jual atau nilai tukar petani itu akan semakin tinggi sehingga yang selama ini digerus oleh mediator, bisa pengepul atau pedagang besar, itu bisa dibagi rata antara konsumen dengan petaninya, sehingga makin banyak orang yang tertarik untuk menjadi petani. Dan sebagaimana yang saya sampaikan, transformasi ekonomi tidak hanya fokus pada kita industri strategis dan lain-lain, tapi pertanian ini adalah sektor yang paling strategis karena negara maju pun memiliki kontribusi dari sektor agriculture plus minus 15% dari GDP, karena itu bentuk dari ketahanan pangan bangsa. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan, Prof. Jumateng. Terima kasih. Jadi Mbak Tika, tetap optimis kita ini, seluruh pendengar sahabat Erlangga Forum, anak petani jadi gubernur Pak Dekarwo, ya toh? Insya Allah. Anak petani jadi profesor, Prof. Badri jadi direktur, ya toh? Terus anak petani ku apa? Pak Rudi, wah, ya toh? Komisaris bank biyen yo, coba, ya. Dan Pak D,
saya sudah dapat japri. Ojo lali Cak Parto, Pak D lanjut maneh, Kak Zainal sabar sik. Ngono jarene iku mau. Ayo sabar sik. Monggo Pak D. Terima kasih. Saya agak percepat sedikit ini ya, karena ada materi yang sebetulnya nanti kita diskusikan agak panjang. Sekarang saya masuk seperti yang disampaikan Prof. Munir tadi, transformasi teknologi pasca panen dulu sebelum masuk. Saya kira Pak Zainal sama Pak Eko apal ini, ya lanjut ya. Ya ini, jadi kasus bulan transfer next. Ya. Jadi kasus bulan Maret sama bulan Juni Juli itu perkara masalah teknologi pasca panen. Ya. Ya. Jadi kondisi harga gabah beras yang jatuh di bawah HPP berulang setiap masa panen raya. Ini terus ya menunjukkan bahwa ada masalah transformasi teknologi pasca panen yang harus dibenahi. Transformasi teknologi perlu dilakukan di OPAM maupun terutama di OPAM, yaitu tentang pengeringan yang tadi saya sampaikan bahwa pada bulan Maret April itu hanya 40,1% panen itu yang bisa dibawa ke penggilingan, itu pun masuk di medium, bukan masuk di premium. Kalau medium tuh harganya tinggal 8.000. Jadi kalau tidak sampai biasanya 11.000 itu 8.600. Karena apa? Brokennya banyak. Maka perlu dryer, pengering. Tadi sudah sampaikan Jawa Timur aja memberikan 2.200-an dryer dengan luas lahan di Gapoktan antara 200 sama 300 hektar. Perlu RMU, mesin penggilingan. Nah, yang bagus bukan gerandong adek di jalan-jalan itu namanya gerandong itu, ya bukan. Terus kemudian ada packing, hampa, ya. Itu semua buatan Indonesia semua mesinnya. Ya, ada yang buatan dari Jarum, ya toh. Ada buatan dari Melilir di Madiun, ada buatan semua dalam negeri. Kalau dryer, racing, RMU-nya sama packing hampanya ada, ini nilai tambahnya di petani. Jangan mendesain satu konsep pembangunan kalau tidak meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, dia menjadi orang miskin dan sangat miskin terus. Karena kemudian ya, kondisi petani hanya dikeringkan di matahari yang sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kita fokus di pembiayaan. 500 juta kur itu bisa mendapatkan dryer, RMU, dan packing hampa. Di tempatnya Pak Zainal itu kita coba di Jombang itu dengan kredit 500 juta dari KUR, dia 6 tahun sudah kembali. 6 sudah kembali. KUR ini membeli dryer, mesin pengiring padi, racing, RMU, upaya ini agar petani bisa meningkatkan nilai tambah itu. Next. 6 langkah meningkatkan produksi pangan. Ini, ya. Jadi Indonesia ini ada garis khatulistiwa. Di Aceh dan di Sumatera Utara musim hujan, di puncak Gunung Kelut musim kering. Jadi tanaman cabai yang disampaikan oleh Prof. Badri tadi sebetulnya melihat saja dengan konsep ini. Oleh sebab itu teman-teman yang ada di Fakultas Pertanian kemudian membuatlah rekomendasi tentang proses-proses ini dengan Kepala Dinas Pertanian. Kecocokan jenis pangan dengan topografi. Saya kira ini
Ya, sudah mulai juga R&D-nya jalan karena bawang putih bisa ditanam kemudian di Banyuwangi bisa kemarin itu. Mestinya bawang putih itu di atas 600-700 meter di atas permukaan laut, tapi dicoba dengan teknologi. Ya. Yang berikutnya itu kita mengusulkan, ini kasus mengkorporasi petani di Jawa Barat, ternyata petaninya kalau menjadi teknologi sangat maju, itu protes. Maka untuk Jawa, Bali, NTT, NTB, ya, itu kami mengusulkan teknologi dengan masih padat karya. Tetapi untuk Sumatera, untuk Kalimantan, untuk Sulawesi, bahkan untuk Papua, itu teknologi dengan korporasi. Tidak mungkin kemudian kita baru transmigrasi, baru membangun pertanian di sana. Nggak akan mungkin, harus dengan teknologi. Nah, kemudian existing terbaru tentang lahan kita ini seperti apa, perluasan on-farm sama on-farm dan off-farmnya seperti apa, ini dihitung betul. Ya. Dan juga pemerintah daerah terlibat. Next. Nah, ini kemudian food estate yang dilakukan pemerintah di Kalimantan, ya, pemerintah sedang membangun lumbung pangan food estate di sejumlah daerah menjadi kawasan pertanian yang dikelola dari hulu hingga hilir, mulai dari tanam hingga penjualan yang dikelola secara sinergi dengan berkelanjutan. Food estate harus belajar dari kegagalan yang terjadi di 1 juta hektar waktu Pak Harto itu dan kasus Merauke yang dilakukan oleh Pak Arifin Panigoro. Ya, ini belajar dari situ. Maka lahan itu betul-betul diselesaikan dengan adat, dengan masyarakat adatnya. Jangan kemudian sudah jadi semua bakar batu terus, tapi setelah itu tetap diminta tanahnya oleh masyarakat adatnya. Tapi konsep ini benar, karena untuk ketahanan pangan, kalau semua kemudian hanya Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara, itu kondisi kita tidak bagus. Terus kalau musimnya terlalu kering kita kekurangan pangan, kalau bagus musimnya kita kelebihan. Ini yang harus membuat food estate. Kami setuju konsep dengan korporasi. Tapi di Jawa, di Bali, di NTB, NTT jangan dengan korporasi. Karena ini tenaga kerjanya masih perlu. Luas lahan kita hanya 0,29 hektar rata-rata di Jawa. Ya, ke depan food estate itu perlu diperluas. Sulawesi, di Pulau Buru, padi, di Papua, jagung di Gorontalo, dan lain sebagainya. Next. Nah, kami sangat sependapat sekali dengan Badan Pangan yang langsung di bawah Presiden. Yang belum, usul kami hanya, ini yang belum nampak di Perpres itu, bahwa Badan Pangan itu regulator, Bulognya operator. Dari segi manajemen ini harus dipisah. Ya. Bahkan di dalam Kepres itu perlu ada UPT. Lah UPT-nya saya mengusulkan Kasubdipre-nya lah jadi UPT. Jangan kemudian membangun baru tentang kelembagaan seperti itu. Jadi kolaborasi dengan ini. Bahkan kemarin Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyampaikan bahwa nanti kami akan masuk di situ. Saya sebetulnya setuju pikiran yang dilempar oleh Rektor IPB tentang jangan semua harus betul-betul ini regulator, ini jangan orang operator. Regulator yang mendesain yang diusulkan oleh Prof. Badri tadi.
Ya, kemudian operatornya Bulog kemudian diawasi dengan baik dengan satu sistem. Saya hanya ingin mengangkat ini terutama pada para akademisi. Manajemen kita ini masih by aktor, bukan by sistem. Ini belum sampai di situ. Aktor itu lebih menentukan daripada sistemnya itu sendiri. Kultur kita masih di situ. Maka sekali lagi pendegasan kewenangan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian BUMN harus konkret betul-betul nanti dicabut dan dipindahkan kepada kelembagaan. Dan pemainnya adalah pemain yang betul-betul, karena yang ditentukan aktor, cari yang kemudian betul-betul yang kerja dengan sistem. Next. Ya. Badan Pangan Nasional memperkuat diversifikasi pangan. Saya kira ada 5 juta hektar tentang sagu kita. Itu masih 5 juta hektar. Jadi ini yang harus dipikirkan. Tugasnya ada 9 plus menurut saya. Ini hanya 9, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging, ruminansia, daging unggas, dan cabai. Ya. Jadi Jawa Timur cabai ditentukan Gunung Kelut. Ya. Sama di Banyuwangi, sebelah utara Banyuwangi itu. Jadi ini yang kemudian saya setuju yang diusulkan beberapa kemarin dari Indep itu memasukkan kemudian 2 hal, yaitu satu tentang ikan, ya, yang kedua dengan tanda petik sagu dan seterusnya, ada cantel, sagu, dan lain sebagainya. Masalah produksi dan kecukupan pemenuhan pangan bukan sekedar masalah perut rakyat saja, tapi juga masalah sosiologis, antropologis, integrasi politik daerah, dan kemandirian bangsa. Pangan nasional perlu memperluas peran tugasnya dengan pangan, yaitu ikan dan sagu, dan seterusnya. Next, kesimpulannya kami membuat next, ya. Badan Pangan Nasional harus menjadi badan yang powerful, langsung di bawah Presiden. Ya, jangan lewat tim 7 itu. Dan mengatur pangan, karena masalah pangan sangat strategis karena mempengaruhi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kemandirian bangsa. Saya kira salah satu berbagai social tension kita, terutama sekarang ini ada social tension kita, itu adalah permasalahan banyaknya PHK sehingga orang miskin dan miskin baru yang korelasinya kepada pemenuhan kebutuhan pangan kita pada posisi yang tidak bagus. Badan Pangan harus mengatasi masalah carut-marut tata kelola pangan, sinkronasi data pangan, sekali lagi big data pangan. Badan Pangan Nasional harus mampu mewujudkan ketahanan pangan, tapi poin pentingnya adalah meningkatkan juga kesejahteraan petani. Yang bawah ini jangan sampai kemudian ketahanan pangan, Badan Pangan Nasional itu dari kedaulatan pangan kita, kebutuhan pangan dalam negeri memberi nilai tambah bagi petani dan meningkatkan kesejahteraan, ini menjadi poin penting. Kasus tidak ada teknologi pertanian. Contoh saja yang terakhir sebagai penutup, combine harvester itu kalau babat padi di sapluk-sapluknya itu plusnya 12%. Tapi kalau pakai teknologi itu dengan combine harvester itu tinggal 2% yang sehingga kenaikan produksi kita sudah 10% nasional itu dengan teknologi. Nah inilah yang kemudian maaf Pak Badrun Munir, hanya 3,2% total perbankan kredit terhadap petani.
Data di Bank Indonesia itu dibesar-besarkan, tapi realnya itu 3,2%. Oh iya. Terutama di petani-petani yang kecil-kecil, yang tidak bankable dengan tanahnya hanya 0,29. Ya. Ini saya kira sebagai penutup menurut saya 3 hal yang penting kita lakukan tadi, yang existing ini kita benahi sehingga kemudian betul-betul dengan mentransformasi teknologi dan kemudian kita apal bahwa semua itu kemudian menimbulkan ketidakpastian karena data itu, dan kemudian potensi yang ada 2 katulistiwa itu, kalau cabai panen di Sumatera Utara itu di tempat kita hujannya terlalu deras, di sana agak kering, sebaliknya. Jadi kita ini pada posisi yang diuntungkan di daerah katulistiwa sebelah utara dan selatan berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh pendengar luar biasa. Iya. Seluruh pendengar di Jawa Timur itu wis akeh japri-japri mulane arek gak sabar. Pak D sampai mari Pak D. Oh ya, akhirnya Pak D radione ngalah untuk Buletin Jati. Nah, tapi semua menarik sekali. Sahabat Erlangga Forum. Paparan Pak D tadi bukan akhir segalanya karena beliau tetap mengawal dan nanti akan ada Pak Zainal juga menyampaikan, tapi kita ada break waktu untuk Buletin Jawa Timur 15 menit ke depan. Ada waktu sampai wudu ana sing salat, monggo Mbak Tika. Iya. Baik, terima kasih Prof Jojo, juga terima kasih untuk Pak Dekarwo, luar biasa. Saya juga terima japri di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo. Salam untuk Pak Dekarwo, sehat selalu, kangen dengan Pak Dekarwo. Dari Bu Vina yang ada di Bluru Kidul, juga ada salam untuk Pak Dekarwo juga dari Pak Muzaki yang ada di Skodono. Terima kasih banyak. Ya, nanti untuk yang mau bertanya nanti akan ada kesempatan, juga nanti juga akan ada 2 narasumber lagi ya Prof Jojo. Tapi kita jeda dulu sebentar untuk Buletin Jawa Timur. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Sahabat, inilah rangkuman berita dari berbagai daerah dan disiarkan di LPPL Jawa Timur, Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Bersama saya, Lydia Murniati. Segera kita simak informasi yang pertama. Pemkot Madiun distribusikan sembako di kampung pinggiran kota. Selengkapnya bersama Amanda, Suara Madiun. Perhatian pemerintah harus merata. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi getol berkeliling hingga daerah pinggiran guna memberikan bantuan. Seperti di perumahan Jatiwangi, Kelurahan Demangan, Wali Kota Maidi setidaknya menyalurkan 50 paket sembako kepada warga yang membutuhkan di kampung yang berbatasan langsung dengan Kali Catur tersebut. Sembako diharapkan dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari warga. Wali Kota berharap tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan bahan pangan. Bahkan sebelum masyarakat lapar, bantuan sudah datang. Wali Kota berpesan kepada Ketua RT untuk selalu aktif melapor warga yang kesulitan bahan makanan untuk segera dilaporkan. Tidak hanya urusan pangan, tetapi juga peningkatan SDM. Wali Kota optimis upaya tersebut akan memicu yang lain untuk berupaya, termasuk orang tua. Orang tua tentu berharap generasi ke depan memiliki kehidupan yang lebih baik. Karenanya, saat ada kesempatan pastinya akan mendorong dan berlomba untuk mendapatkan perhatian, termasuk beasiswa bagi anak yang berprestasi. Hari ini, kalau kita setiap hari cek kampung yang minus. Artinya minus itu begini, status ekonominya itu kan daerah sini itu daerah gusuran dari bandaran, ini semuanya. Nah, disinilah kampung-kampung seperti ini harus kita evaluasi, kita terus sembako, dan jangan sampai dia kesulitan. Termasuk siapa yang sakit dan sebagainya, Pak RT-nya gitu. Ini kampung-kampung yang standarnya itu pas-pasan. Kita cari, nanti kita cari. Di sini kita cari lagi. Kampung yang seperti ini anak sing pinter anak berapa? Jadi cukup. Anak sing pinter pun dicukup di sekolah ini, di beasiswa, akhirnya
Suara Madiun. Beralih ke Banyuwangi, 550.000 warga Banyuwangi sudah divaksin dosis pertama. Selengkapnya bersama Akbar Wiana, Radio Belambangan FM. Pemkab Banyuwangi terus memacu pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Berbagai elemen masyarakat digandeng untuk akselerasi vaksinasi. Per 28 Agustus 2021 tercatat sebanyak 550.000 warga telah mendapat vaksin dosis pertama, sedangkan 222.000 orang lebih mendapatkan vaksin dosis kedua dan 4.500 lebih tenaga kesehatan mendapatkan suntikan dosis ketiga. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan akselerasi vaksinasi terus dilakukan. Rata-rata jumlah vaksinasi setiap hari juga meningkat. Misalnya pada 23 hingga 28 Agustus terdapat 65.000 orang divaksin, sehingga rata-rata tiap vaksin terdapat sekitar 10.000 orang lebih. Ipuk melanjutkan, semua itu adalah dukungan dari pemerintah pusat dan Pemprov Jatim yang terus memberikan tambahan alokasi vaksin untuk Banyuwangi. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi Dr. Wiji Lestariono mengatakan, angka 550.000 dosis 1 tersebut setara 41% dari target sasaran warga sebesar 1,34 juta jiwa. Untuk tingkat kabupaten, capaian presentasi vaksinasi Banyuwangi merupakan yang terbesar kedua di Jawa Timur. Akbar Wiana melaporkan. Percepat perizinan, Bupati Blitar launching layanan online single submission di desa secara online. Bersama Alvin Lutfi, Persada FM. Bupati Blitar Rini Sarifah secara langsung melaunching layanan online single submission di desa secara online dan kesiapan DPMPTSP Kabupaten Blitar dalam implementasi OSS RBA di kantor desa Binangun pada hari Rabu 26 Agustus 2021. Mak Rini mengatakan, pelayanan publik di Kabupaten Blitar ke depannya akan terus didorong agar menjadi lebih mudah, cepat, dan gratis. Untuk itulah, ia melaunching layanan online single submission di desa secara online guna mempercepat pelayanan perizinan bagi pelaku usaha. Menurut Rini, jika layanan ini berhasil diterapkan di seluruh wilayah, maka warga masyarakat tidak lagi kebingungan melainkan cukup di tingkat bawah segala permasalahan tentang perizinan pelaku usaha tuntas. Ia berharap program tersebut dapat memudahkan masyarakat dan bisa segera diterapkan di seluruh desa atau kelurahan. Harapannya apa, Bu? Harapannya kita bisa mempercepat pelayanan publik di bidang perizinan. Jadi masyarakat tidak perlu rumit, tidak perlu ribet, cukup nanti di kecamatan atau di kantor desa bahkan bisa selesai. Ya. Pada kesempatan yang sama, Bupati Rini secara simbolis menyerahkan sejumlah perizinan usaha kepada masyarakat, memberikan santunan anak yatim, dan membagikan bantuan paket sembako bagi pedagang kaki lima di Desa Binangun. Alvin Lutfi, Persada FM. Informasi selanjutnya ada Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang yang menginformasikan Bupati Lumajang monitoring posko pengaduan bansos. Thoriqul Haq Bupati Lumajang melakukan monitoring posko pengaduan bantuan sosial di Balai Desa Tempelor Rabu kemarin. Dalam kesempatan itu, Bupati menjelaskan bahwa posko pengaduan bansos didirikan di semua desa di Lumajang sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan dan pendistribusian bantuan sosial baik PKH, BPNT maupun BLT dana desa. Ia juga menginstruksikan agar dalam posko tersebut juga terdapat daftar penerima bantuan yang disertai besaran nominal yang dipampang dalam papan pengumuman. Hal itu dilakukan sebagai bentuk transparansi pendistribusian bantuan sosial. Bupati juga menjelaskan bahwa masyarakat bisa melakukan sanggah usul apabila ada penerima bansos yang tidak sesuai dan mengusulkan masyarakat yang lebih berhak. Nantinya akan dilakukan validasi dan update data DTKS. Dari hasil monitoring tersebut, Bupati menemui adanya data yang tidak sinkron antara NIK dengan KKS yang mengakibatkan tertunda atau tidak diterimanya bantuan sosial dari pemerintah. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Beralih ke Suara Sampang, Wakil Bupati Sampang pantau penyaluran BLT di Desa Gunung Eleh. Selengkapnya bersama Mabrur Al-Aziz. Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat melakukan pemantauan terhadap penyaluran bantuan langsung tunai BLT dana desa DD di Desa Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung pada 31 Agustus 2021. Pemantauan tersebut dilakukan secara mendadak oleh Wabub Sampang setelah melantik pengurus Kawalan Pramuka Kecamatan Kedungdung.
Wakil Bupati Sampang Haji Abdullah Hidayat mengungkapkan bahwa pemantauan dilakukan untuk mengetahui fakta di lapangan dan ditemui oleh Kepala Desa Gunung Eleh Ahmad Muhtadin. Pihaknya sengaja datang ingin melihat langsung proses penyaluran BLTDD di lapangan dan faktanya keluarga penerima manfaat KPM antusias juga untuk divaksin. Penyaluran BLTDD pada kesempatan tersebut dilakukan secara 3 bulan sekaligus yakni bulan Maret, April, dan Mei dengan jumlah 247 keluarga penerima manfaat yang mendapatkan 300.000 per bulan. Pihaknya berpesan kepada keluarga penerima manfaat agar mempergunakan uangnya dengan sebaik-baiknya untuk membantu perekonomian mereka di tengah pandemi COVID-19. Dari Suara Sampang, Mabrur Al-Aziz mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Pemkab Sidoarjo dan Pemprov gelar vaksin terima kasih dengan 10.000 dosis pertama untuk warga Sidoarjo. Selengkapnya bersama Panji Harto, Suara Sidoarjo. Selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 September 2021, di Gor Delta Sidoarjo digelar vaksinasi massal bertema vaksinasi terima kasih. Ada 10.000 dosis vaksin pertama yang diberikan pada masyarakat Sidoarjo. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, Kabupaten Sidoarjo sudah bagus dalam penanganan COVID-19. Pihaknya berharap Kabupaten Sidoarjo bisa turun ke level 2 PPKM dan masuk ke zona hijau. Kalau aglomerasi Surabaya, di dalamnya adalah Sidoarjo, 2 minggu yang lalu Sidoarjo sudah level 3. Jadi kalau sekarang digenjot vaksinasinya, zonasinya sudah kuning, mudah-mudahan nanti tanggal 6 ini akan ada update dari leveling masing-masing assessment di seluruh kabupaten kota. Pak Bupati, ayo dijaga protokol kesehatannya, dimaksimalkan vaksinasinya, mudah-mudahan nanti levelnya jadi level 2 di tanggal 6 dan mudah-mudahan zonasinya bisa menjadi hijau. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Beralih ke LPPL Suara Gresik, ada Putri Rizkiana yang menginformasikan dukung kawasan Minapolitan Kantor Pertanahan Gresik tata bantaran Bengawan Solo. Bantaran Sungai Bengawan Solo akan ditata untuk mendukung pengembangan kawasan Minapolitan di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Penataan ini termasuk kepemilikan dan syarat administratif bagi warga yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Adapun kawasan Minapolitan merupakan konsep pembangunan ekonomi yang berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip integrasi, efisiensi, berkualitas, dan percepatan pembangunan. Sebagai langkah awal, pemerintah Desa Randuboto bersama warga yang tinggal di bantaran Sungai Bengawan Solo menggelar rapat konsolidasi tanah komprehensif bersama Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik pada Rabu kemarin. Asap Heri, Kepala Kantor BPN Gresik, juga menjelaskan dukungannya terkait pengembangan kawasan Minapolitan. Namun untuk menuju ke arah tersebut dibutuhkan sinergi yang baik dan saling mendukung antar lembaga, mulai dari tingkatan Pemdes, Pemda hingga pemerintah pusat. Sebelum langkah lebih jauh terkait pengaturan pendukung Fasum dan Fasos, termasuk penataan jalan, pihaknya juga akan lebih dulu membantu warga bantaran sungai dalam hal kepemilikan sertifikat tanah. Program ini induknya dari dana alokasi khusus integrasi yang didanai Kementerian PUPR. Untuk tahap pertama akan ada 186 rumah warga yang berada di bantaran sungai yang dijadikan proyek percontohan. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan. Rakor penanganan konflik sosial, Wali Kota bahas penanganan COVID-19 hingga cuaca ekstrim. Selengkapnya bersama Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo menggelar rapat koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial Kota Probolinggo periode Agustus 2021 Senin 30 Agustus di Comment Center. Rakor dihadiri Wali Kota Probolinggo, Muspida, Sekda, para asisten, kepala perangkat daerah, kelurahan, serta instansi vertikal secara virtual. Membuka rakor, Wali Kota Habib Hadi menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah ikut berperan aktif dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman, serta mendukung langkah-langkah pemerintah Kota Probolinggo dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sementara terkait penanganan pandemi COVID-19 di Kota Probolinggo menunjukkan perkembangan yang cukup melegakan. Jumlah kasus baru terus melandai, tingkat hunian fasilitas kesehatan mulai terkendali, angka kematian juga menunjukkan penurunan yang cukup signifikan. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus konfirmasi
konfirmasi positif COVID-19, Pemkot Probolinggo telah menyediakan isolasi terpusat di SMPN 6 yang berlokasi di Kelurahan Karenglor, Kecamatan Kedopo. Sementara itu berdasarkan data per 29 Agustus 2021, cakupan vaksinasi tahap pertama mencapai 52,6% dan tahap kedua baru 32,4%. Wali Kota pun mengingatkan terhadap cuaca panas ekstrim di musim kemarau disertai angin kencang yang rentan menyebabkan pohon tumbang dan kebakaran. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo untuk Buletin Jawa Timur. Tidak hanya di perubahan APBD murni, pemerintah Kabupaten Ngawi juga sudah mulai mandatori terkait beberapa kegiatan. Selengkapnya bersama Henti Ludiana, Suara Ngawi. Tidak hanya di perubahan APBD murni, pemerintah Kabupaten Ngawi juga sudah mulai mandatori terkait beberapa kegiatan yang akan dicukupi lebih dahulu, yakni infrastruktur. Hal ini sesuai arahan dari Menteri Keuangan yang mana mandatorinya 25% untuk infrastruktur. Sedangkan saat ini untuk Kabupaten Ngawi baru rata-rata 17 sampai dengan 18% dengan skala prioritas lainnya yang wajib yakni kesehatan 15%, pendidikan 20% yang kemudian memenuhi skala prioritas selanjutnya yakni pertanian sebagai strategi pengelolaan anggaran Pemkab Ngawi. Demikian yang dikatakan Oni Anwar Harsono, Bupati Ngawi saat menghadiri rapat paripurna di Aula DPR Rabu 1 September kemarin. Di APBD murni kita sudah mulai istilahnya mandatori terkait beberapa kegiatan itu kita cukupi lebih dahulu. Misalkan infrastruktur, arahan dari Kementerian Keuangan mandatorinya untuk infrastruktur itu minimal 25%. Saat ini kita baru rata-rata 17-18%. Oni juga mengapresiasi sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif sehingga pelaksanaan rancangan pada perubahan APBD dapat lebih detail dengan mencermati segala detail perubahan yang sangat fundamental bisa mewujudkan anggaran untuk kepentingan program-program yang ada di Kabupaten Ngawi secara efektif dan efisien. Henti Ludiana, Suara Ngawi. Beralih ke RGRFM Tulungagung, ada Mega Kristi yang menginformasikan tentang Harpenas tahun 2021. Hari Perumahan Nasional diperingati setiap tanggal 25 Agustus. Hal tersebut dilatar belakangi dari pelaksanaan Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang dibuka Wakil Presiden pertama Indonesia Muhammad Hatta pada tanggal 25 hingga 30 Agustus 1950. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulung Agung menggelar acara penyuluhan bidang perumahan dalam rangka Hari Perumahan Nasional tersebut di salah satu hotel di Tulung Agung. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Tulung Agung, Dr. Hans Marioto Biro MM, Kepala Kejaksaan Negeri Tulung Agung, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulung Agung, Pimpinan Bank Tabungan Negara Cabang Kediri, Kantor Pertanahan Kabupaten Tulung Agung dan Kepala Perangkat Daerah terkait. Dalam Harpenas tahun 2021 ini mengambil tema Padat Karya Perumahan Pulihkan Ekonomi Rakyat. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulung Agung, Anang Pratistianto STMSI menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini adalah mengoptimalkan program Sejuta Rumah, yaitu program yang menggerakkan seluruh stakeholder perumahan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, baik perbankan maupun pengembang dari berbagai asosiasi, serta masyarakat luas untuk membangun rumah sebanyak-banyaknya secara kolaboratif. Sementara Bupati Tulung Agung mengatakan pada tahun 2021 di Kabupaten Tulung Agung terdapat 126 perumahan. Perumahan subsidi menawarkan harga terjangkau, pembeli juga tidak dikenakan pajak serta suku bunga yang rendah. Saya Mega Kristi, 90,1 RGRFM Tulung Agung. Dan informasi yang terakhir, Wali Kota Blitar salurkan 56,4 ton Rastrada untuk Kelurahan Sukorejo. Selengkapnya bersama Radio Mahardika FM. Wali Kota Blitar kembali menyalurkan Rastrada kali ini untuk wilayah Kecamatan Sukorejo. Untuk menghindari kerumunan, penyaluran dilakukan secara simbolis di Kelurahan Sukorejo, Kamis 2 September 2021. Santoso Wali Kota Blitar
mengatakan, Rastrada yang disalurkan ini merupakan tahap 3 bagi warga yang terdata sebagai keluarga penerima manfaat KPM. Sesuai jadwal, KPM menerima 40 kg setiap penyaluran untuk jatah selama 4 bulan. Santoso menyebut 56,4 ton beras Rastrada yang disalurkan secara simbolis ini untuk KPM Kelurahan Sukorejo sebanyak 1.411 orang. Sedangkan jika ditotal, wilayah Kecamatan Sukorejo akan menerima 155,2 ton Rastrada. Santoso memastikan pembagian Rastrada tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang dikoordinir kelurahan dibantu kecamatan. Dari ini tadi pagi kita menyalurkan beras kesejahteraan daerah untuk jatah untuk 3 bulan terakhir. Santoso menambahkan, Rastrada menjadi program tahunan pemerintah kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pihaknya berharap masyarakat yang menerima ini terbantu, terlebih di masa pandemi COVID-19. Rifano Kusnadi, Mahardika FM. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Lydia Murniati. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Terima kasih sahabat Jawa Timur ataupun sahabat Erlangga Forum. Sore hari ini kita akan kembali melanjutkan diskusi atau perbincangan kita terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan dan kemandirian bangsa bersama para narasumber kita, dan tetap juga akan dipandu oleh Prof. Jojo. Ya, Prof. Jojo. Ya, terima kasih Mbak Tika dan seluruh jaringan radio Suara Sidoarjo dan APP dan radio-radio Jawa Timur. Wah, penyiarno mulai kulon sampai wetan karena kangen Pak Dekarwo. Ya. Mau menyiarkan ini Pak D. Ya, sampai buletin-buletin Jatim, jadi alhamdulillah. Juga sahabat Erlangga Forum dan untuk radio-radio yang tergabung di APPL yang selama ini berpartisipasi terus-menerus menyelenggarakan acara Erlangga Forum, kami di tanggal 11 September nanti, hari radio, juga memberi apresiasi kepada beberapa radio yang kami pilih dan terus bergilir. Ini kan bocoran Mbak Tika. Ini dia. Sekolah Pasca Sarjana juga akan memberi apresiasi kepada beberapa radio dipilih di sire, ono jurine, ono tim seleksine, tapi ke depan tentu nih bergilir kan untuk kabeh. Adil ya, semua ya rata. Pak Dekarwo sudah menyampaikan sampai tuntas gitu tadi Mbak. Iya, benar. Petani yo seweneng dibilani karo Pak D, apa maneh dibentuk BPN, Badan Pangan Nasional. Biyen BPN Badan Pertanahan, saiki ini Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional, oke. Pakai sing ndongakno yo an, cuma gak tak sebutno ngene. Engko nek disebutno dari Pak D, Mas aja diomong iku Mas. Ngono. Semangat kabeh iku mau ada yang mandegani BPN biar Pak D loh ini Pak D, yang cat-catan ini. Kalau Pak D sing ngusul muga-muga Pak D yang mengumandani. Sing ngono-ngono ku wewenange presiden Pak D biasae gak gelem ngomong-ngomong ngono iku. Ngoten Pak D kula. Nah, sekarang Pak Zainal, Mas Rudi jare ngene. Pokoknya aku sinau nang Pak D nyatet tok ngono. Mas Rudi langsung sekarang Pak Zainal monggo dan tim media digital bisa menayangkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Zainal. Monggo. Silahkan, Kang Mas saya, Pak Zainal, masih mute. Tolong tim host media digital, ya, beliau masih mute. Ini bisa dibuka. Ya.
Ya, silakan Pak Zainal, bisa dibuka. Masih mute. Sampun. Sampun, Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Pak Dekarwo, Prof. Badri, Prof. Rudi, di bawah MC-nya. Ini moderatornya Pak Jo, luar biasa ini. Alhamdulillah kita sedang membicarakan nasib petani di negara agraris ini, yang nanti akan menentukan nasibnya bangsa ke depan ini. Alhamdulillah tadi Pak D sudah menyampaikan banyak sekali, dan insya Allah sudah saya masukkan di dalam ini materi yang saya sampaikan. Yang pertama, saya hanya menggarisbawahi aja yang disampaikan oleh Pak Dekarwo dan juga oleh Prof. Yudi tadi, bahwa sebetulnya pertanian itu menentukan hidup matinya negara. Jadi artinya bahwa tidak ada negara besar dimanapun di dunia ini yang meninggalkan sektor pertanian. Karena pertanian itu ternyata tidak identik dengan keterbelakangan, tidak identik dengan kemiskinan. Nah, ini persoalannya. Berarti modernisasi pertanian itu sudah suatu keniscayaan. Jadi kalau petani ini dalam keadaan miskin, maka pertanyaannya ketahanan pangan ini untuk kepentingan siapa? Gitu. Untuk kepentingan siapa? Maka di sini persoalannya makro policy dan juga mikro policy ini. Ini untuk para mahasiswa ini penting untuk dikaji ini. Ya, jadi bagaimana ke depan bahwa persoalan ketahanan pangan itu mulai dari ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan stability. Saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Dekarwo tadi, bahwa harus ada database, dan juga Prof. Rudi itu memang suatu hal yang sangat diperlukan untuk saat ini. Kemudian dilaksanakan dengan baik sistem. Dalam judul saya sampaikan juga. Jadi saya membahas menurut kaidah-kaidah sistem agribisnis dan sistem ketahanan nasional gitu ya. Jadi ini merupakan satu sistem yang harus terkoordinasi, terintegrasi, dan sinkron dan sinkronisasi. Jadi pasar dunia ini tipis karena setiap negara selalu mengedepankan kepentingan negaranya. Adapun yang diekspor itu adalah residual. Maka kalau negara kita menggantungkan pada impor, ini akan semakin runyam persoalannya. Kemudian 10 negara menguasai 70% pangan dunia. Ini satu persoalan. Kalau orang pemasaran mengatakan ini oligopsoni, baik dalam ekspor maupun dalam impor. Nah, tantangannya memang berat sekarang, climate change, global warming, dan sebagainya. Kemudian hempasan dari trade liberalization, ya, bagaimana free trade itu ya. Jadi ini mengandung persoalan yang juga complicated. Oleh karena itu solusinya juga complicated, tidak cukup dengan satu kebijakan. Kemudian ketimpangan ketersediaan dan konsumsi dan sebagainya. Nah, di sini persoalannya manajemen logistik tadi sudah banyak dibahas. Lanjut saja, agak cepat ya karena memang waktunya sangat sedikit. Tapi nanti ini mungkin bisa di-share. Lanjut aja. Fenomena pangan, Bung Karno sudah menegaskan tahun 52 kalau nggak keliru itu pada waktu pelantikan peresmian IPB yang waktu itu masih bernama UI. Persoalan pangan menentukan hidup matinya suatu negara. Ini luar biasa Pak, basic ya. Pertanian itu tidak identik dengan keterbelakangan dan tradisionalisme, dan tidak identik dengan kemiskinan. Ini persoalannya. Jadi there is no underdeveloped country, but there is undermanaged country. Ini para mahasiswa mungkin perlu mengkaji ini. Ada apa ya? Undermanaged kita sehingga terbelakang atau tertinggal dan sebagainya. Petani ini ditinggal atau tertinggal. Nah, sekarang ini multifungsi pangan, feed, food, fiber, fuel. Kalau sudah masuk ke fuel, ini dekat sekali dengan finance. Betapa multifungsi dari pangan ini luar biasa. Jadi Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, ini suatu hal yang sangat potensial untuk masa depan. Ya, jadi untuk menjadi negara besar, endowment resources kita luar biasa. Ya, tinggal kita bagaimana from agriculture to agribusiness-nya. Karena sekarang itu pangan sudah menjadi senjata. Ya, food is a weapon in a trade war. Pertama di dalam perang dagang, tetapi nanti suatu saat negara akan menyerang negara mana, itu yang dilihat juga stok pangan. Ya, kemudian pertanian sangat peka pada perubahan kebijakan ya. Jadi ini sangat penting sekali. Lanjut saja agak cepat.
Masalah aktual, nah ini tadi yang disampaikan oleh Pak Ade tadi, petani itu terjepit di antara dua kekuatan, farm supply industries di hulu, ya pasar di hilir sampai kepada industrinya, industri dan hilirnya. Ini terjepit. Pada waktu pupuk langka, pupuk mahal, petani tetap membeli, bibit mahal tetap membeli, maka tadi subsidi pemerintah sangat diharapkan sebetulnya. Ya, pada waktu menjual semurah apapun, petani tetap menjual, dan itu berulang hampir setiap tahun, repetition. Berarti apa? Agroindustri, manajemen logistik, dan seterusnya ini menjadi kata kunci. Harus merubah bentuk karena produk organik ini harus bersifat tetap, artinya harus diproses dan disimpan dalam atau dikalengkan, dikemas dan sebagainya sehingga bisa distribusi ke tempat yang jauh. Berbicara tentang distribusi, lanjut saja. Berbicara tentang distribusi, distribusi itu antar waktu karena musiman. Saat musim berlimpah, saat tidak musim tidak ada. Ada sentra produksi berlimpah, ada yang daerah yang defisit pangan atau defisit pangan, rawan pangan. Ya, kemudian ada lagi persoalannya tadi sudah dibahas Pak Dekarwo juga tentang bagaimana accessibility masyarakat kalangan bawah untuk mengakses pangan karena daya beli tidak mampu beli dan sebagainya. Nah, persoalannya petani ini, beliau sebagai produsen sekaligus konsumen. Nah, ini uniknya persoalan pangan ini, maka harus ada kebijakan-kebijakan yang pro kepada petani. Ini gambar ini era industri berapa ini? Kita masih sebagian besar seperti ini. Ya, lanjut saja. Undang-Undang Nomor 7 tentang Ketahanan Pangan, lanjut saja. Kondisi terpenuhinya pangan, kecukupan, stability, dan kualitas keamanan pangan, food utilization, lanjut saja. Ini normatif. Ini juga food availability, utilization, overtime tadi, ya. Kemudian food access, ya. Ini negara maju, ini hak asasi, lanjut saja. Jadi persoalan pangan itu hak asasi dan kewajiban negara dalam menjamin kemandirian, ketahanan, kedaulatan pangan yang nanti akan berpengaruh pada kedaulatan bangsa dan negara. Jadi ini, food is a weapon. Ini sudah menjadi senjata. Oke, itu kalau dibahas panjang, lanjut saja. Jadi persoalan lahan dan sebagainya, lanjut ya. Ini lahan lestari ya. Ini sudah ada perundang-undangannya. Tapi sejauh mana kita konsisten untuk memelihara lahan lestari ini? Karena konversi lahan terus-menerus terjadi. Alasannya apa? Sektor pertanian tidak visible. Nah, yang harus kita garis bawahi ada intangible benefit. Ya, di balik judul ini luar biasa sebetulnya. Ada intangible benefit. Intangible benefit itu apa? Kalau kecukupan pangan, gizi baik, IQ bagus, sehat, kuat, produktif. Nah, bangsa dan negara ini menerima SDM yang unggul. Nah, inilah persoalannya, sehingga nanti bagaimana persoalan pangan sangat strategis masa depannya. Lanjut ya. Produksi konsumsi oke, ini ya. Produksi cenderung ini terjadi penurunan ya. Kemudian konsumsi relatif tetap karena itu tergantung population. Lanjut saja penduduk. Lanjut. Beras, harga beras ini cenderung naik ya. Cenderung naik ini. Jadi mulai tahun 2015, 16, 20, lanjut saja, lanjut. Terus lagi. Lanjut. Benarkah 3 tahun tidak? Ya, ternyata 2018 yang kemarin ribut-ribut itu karena langsung melonjak tinggi sekali. Ya, 2,2 juta ton ini. Lanjut saja. Ini data, ini 2018 ini yang kemudian bikin ribut ya kemarin itu. Ya, jadi kenapa kok importnya begitu banyak dan seterusnya? Ini persoalan. Jadi kebijakan impor substitution harus lebih efektif lagi. Ini dengan regulasi pemerintah yang tegas. Lanjut. Ini penghasil negara, penghasil Indonesia itu sebetulnya ranking ketiga. Jadi produsen besar Indonesia ini, tapi ada persoalan ya di dalam logistik, dalam distribusi dan sebagainya. Jadi Pak Dekarwo sudah mengatakan berapa stoknya Bulog, berapa stok di pedagang, berapa stok di penggilingan, berapa stok di masyarakat, belum lagi stok di toko-toko. Ini juga banyak. Nah, dari sinilah harus ada big data memang ya, harus ada terkontrol. Nah, ini produsen besar. Lanjut saja. Ini
Ini indeks ketahanan pangan. Ini dihitung dari secara komposit dari aspek-aspek konsumsi, kemudian pangan, berapa porsi pendapatan yang digunakan untuk pangan dan sebagainya. Ini kita masih pada ranking yang ke-60, pada skor 60. Negara-negara maju ini pada skor 80 dan mendekati 100. Lanjut saja. Ini kita memang ada kenaik, tapi kemudian turun. Lanjut saja. Lanjut. Nah, ini naik, kemudian turun. 2 strip kita ini dalam tahun ini. Indeks ketahanan pangan Indonesia. Oke, lanjut. Ini indeksnya yang dihitung oleh Global Food Security Index. Lanjut saja. Ini ya, skor indeks, lanjut saja. Oke. Ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan ketahanan. Nah, maka di sini kebijakan yang harus kita tekankan adalah bagaimana ketahanan pangan itu tercapai, dan pelaku utamanya yang namanya petani itu jangan tertinggal. Pelaku utamanya ini. Nah, di sinilah makro policy dan mikro policy ini. Ini juga penting ya untuk kita kaji, karena ketahanan ekonomi itu salah satu sokong guru dari ketahanan nasional yang nanti juga akan menentukan bagaimana kedaulatan bangsa Indonesia. Oke, jadi di situ ada manajemen logistik, distribusi, food security, food safety. Kalau security ini dari jumlahnya, tapi food safety banyak sekarang pangan yang tidak aman, ya. Ini penting sekali. Maka nanti national resilience itu menjadi suatu hal yang sangat kita dambakan, bagaimana kita maju masyarakat adil dan makmur. Oke, lanjut. Luar biasa ini. Ini sistem lanjut bisa dibaca ini. Tinggal dikit lagi. Ayo cepat. Klik. Ya, penutup. Kedaulatan pangan untuk kemandirian bangsa perlu reformasi politik. Dan ini bukan hanya satu atau kebijakan satu kementerian. Jadi kalau dalam teori kebijakan itu ada Pareto optimality, gitu. Satu kebijakan tidak bisa menuntaskan semua persoalan. Artinya tadi Pak Dekarwo harus by system. Pak, penting nih Pak Dekarwo tadi ya. Iya Pak De, saya banyak belajar dari beliau dulu waktu di anggota Pokja Ahli Ketahanan Pangan yang sekarang sudah masuk ke seksi Pak De, bukan lagi badan. Nah, ini persoalannya. Jadi di pusat sudah ada badan pangan nasional, di sini sudah masuk ke seksi. Nah, seharusnya itu ada badan tersendiri. Lanjut yang kedua, penutup. Lanjut. Rekayasa kelembagaan dan konsumsi. Lanjut lagi yang keempat terakhir. Konsumsi petani, ya. Nah, distribution stability. Ini bagaimana creating value untuk diversifikasi produk, diversifikasi konsumsi dan sebagainya. Supply chain management terutama di era COVID ini ya menjadi sangat penting. Oke. Jadi membangun kemandirian pangan ini sebetulnya di balik itu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kesiapan melepaskan proteksi dan intervensi. Jadi pada waktu Pak Dekarwo tadi menyampaikan tentang dulu Bimas, Inmas, Insus, Supra, Insus dan sebagainya, revolusi industri, revolusi hijau, kemudian swasembada pada tahun 82, 84. Nah itu ini penting sekali, membangun kemandirian petani, kemandirian bangsa dan negara. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum. Terima kasih Kang Mas saya, Mas Zainal yang luar biasa. Tetap tepuk tangan. Balapan. Tanda imunitas naik Tika. Jadi Mbak Tika, imunitas naik itu. Prof Badri ini kan lagi muji aja ikut senyum, ikut tepuk tangan. Oh iya? Jadi Pak Badri ini sekarang juga sedang dulu banyak belajar dari Pak Dekarwo ini. Buat ini, dan langsung hitung ini, waduh. Cuman pabrik gulanya sekarang Pak De. Soal pangan Mbak Tika. Ya soal pangan tadi itu ternyata Zainal Abidin bilang, perlu political will pemerintah, maka sekarang sudah ada political will Badan Nasional Pangan kita. Jadi Badan Pangan Nasional yang sudah disiapkan dari gagasan Pak Dekarwo. Bagaimana Pak De menggagas itu sebagai penutup di sesi terakhir nanti, tapi ikuti 3 menit ke depan tetap ono iklan lewat Pak De. Nyuwun sewu katanya wonten iklan lewat Pak De. Baik. Ya, terima kasih Prof Jojo. Kita jeda dulu sebentar sahabat ya untuk beberapa informasi yang akan lewat.
Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting, dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sudah punya pacar, hati berdebar, tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3, tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP, tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Saat sakit kepala menyerang aktivitasmu, saat nyeri sendi mengganggu program dietmu, saat konsentrasimu sudah mulai hilang, jam tidurmu pun berkurang. Sudah waktunya beralih ke e-filing. E-filing, obat lapor anti pegal, cocok untuk lapor SPT. Lebih awal, lebih nyaman. Ya, sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KISA Custom in Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KISA 4.0 dengan mengedepankan single core system, smart custom excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi, kemudian harus support mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Terima kasih sahabat untuk Anda yang masih setia di program Erlangga Forum. Sore hari ini tidak terasa ya Prof Jojo, kita masuk di sesi akhir nih. Sesi terakhir, Kak Kroso, rungokno yo puluhan ribu kita semua. Jadi alhamdulillah di sesi ini sebelum kita minta closing remark kepada seluruh pembicara, Pak D nanti gonge Mbak Tika. Ini saya bacakan juga beberapa komentar yang di sini, misalnya Pak Ageng dan di Setiawan, Badan Pangan Nasional sebagai solusi kedaulatan pangan Indonesia. Ini mesti pendukungnya Pak D, pendukung Pak Dekarwo, disingkat pendekar. Nah ini Mas Ageng ini ya. Terus Mas Kris Wabson, Mas Kris ini, semoga kedaulatan pangan terwujud selain di lahan pertanian cadangan pangan, di hutan masih bisa dikembangkan dan bisa memanfaatkan ruang-ruang hutan tanpa merubah fungsinya. Matur nuwun ini Mas Kris. Diwaca kabeh Mbak Derek ya. Iya. Nah, dari apa yang disampaikan semua itu, Prof Badri ada beberapa menit untuk jenengan menyampaikan closing remark Prof Badri, kemudian Pak Zainal, dan nanti Pak Dekarwo gongnya. Monggo Prof Badri, 60 detik ke depan, silakan. Waduh, langsung dibatasi rek. Baik, Prof Jojo, terima kasih atas kesempatannya. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa kemerdekaan adalah kemandirian untuk sejajar dengan bangsa lain. Sejajar bagaimana menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Dan untuk menjadi negara maju perlu ada transformasi ekonomi struktural.
dari agriculture ke industri dan service base. Namun semuanya harus berbasis pada agriculture. Bagaimana yang kita sepakati tadi bahwa agriculture adalah sektor strategis yang nantinya bisa mengantar Indonesia menjadi negara maju apabila Indonesia ketahanan pangannya bagus, sebagaimana negara-negara maju yang sudah ada selama ini. Dan untuk menjadi sokok gurunya tadi, gitu, perlu ada inovasi yang berbasis teknologi dan pengetahuan, dan juga tentu didukung oleh ekosistem inovasi yang memanfaatkan big data dan tentunya aktor-aktor yang ada di ekosistem perlu diorkestrasi agar Badan Pangan Nasional Indonesia itu akan bisa mengorkestrasi aktor-aktor tersebut untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kita cita-citakan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Badri, Mbak Tika. Kalau lihat Prof. Badri jerajasan karo dasian, ini petani yo, pisang agungnya gede-gede kemarin itu panen itu, macam. Iya di Lumajang itu. Jadi tetap kita kirim ke Suara Sidoarjo. Wah, siap, boleh. Nah, kita lanjutkan 60 detik ke depan itu Pak Zainal Abidin. Ini Pak Dekarwo nggak dibatasi detik loh ya. Tapi nanti Pak Zainal Abidin 60 detik ke depan. Silakan nanti Pak Eko, kami juga minta closing remark dari jenengan sebagai mantan kepala dinas. Cepatin. Nah, sekarang Pak Zainal Abidin, silakan. Sebentar. Halo. Ya, silakan. Saya masuk. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau dulu kita pernah ingat program Bima, Insus dan Supra Insus, ya. Kemudian revolusi hijau. Sekarang pajale, padi, jagung, kedelai dan sebagainya, maka sebetulnya maka persoalannya sekarang yang sudah kita lakukan sebetulnya tadi bagaimana post harvester, kemudian bagaimana traktor, bagaimana pengolahan hasil dan sebagainya itu, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Dekarwo. Itu menjadi penting sekali. Mechanical engineering sudah, ya, artinya ini memang terus ditumbuhkan dan dikembangkan. Kemudian biological engineering sebetulnya sudah kita lakukan dengan bibit unggul, tapi belum merata dan juga belum semuanya menggunakan karena mahal. Jadi subsidi pemerintah dalam ini masih diperlukan. Chemical engineering itu terutama pupuk ini menjadi persoalan. Pada saat petani mulai nanam dan harus waktunya memupuk karena terlambat memupuk, menjadi tidak efektif pemupukan itu. Maka petani tetap membeli dengan harga mahal, walaupun mahal asal tersedia. Tapi pada waktu menjual berapapun murahnya tetap dijual. Ini menjadi persoalan yang sangat pelik. Jadi chemical engineering sudah. Nah, yang ingin saya tekankan di sini termasuk juga bagaimana regulasi kelembagaan dan sebagainya, social engineering. Bagaimana sinergitas, ya, antar hulu sampai hilir. Pak Dekarwo tadi sudah ingat sekali hulu hilir ini. Farm supply industries, on farm, kemudian processing industries, sampai pada retailing industries. Nah, tidak kalah pentingnya supporting system. Supporting system itu adalah perbankan, kemudian ICT, teknologi informasi dan komunikasi. Ini menjadi penting sehingga big data, by system dan sebagainya. Terima kasih sekali atas ide-idenya itu. Kami lanjutkan sekarang Pak Eko Putro Wibowo. Terima kasih, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dekarwo, oleh Pak Dr. Zainal dan Prof. Badri. Ibu dan Bapak sekalian, jadi ujungnya dari diskusi ini tadi itu adalah tentunya pada kesejahteraan petani, yaitu nilai tukar petani, di mana indeks terima dibagi dengan indeks bayar harus lebih tinggi di atas 100, ya, sehingga di situ petani akan untung dari aspek budidayanya. Ada dua hal yang menarik, apapun di on farm dan juga di off farm, Alsintan masih sangat dibutuhkan oleh Gapoktan, tentunya Gapoktan yang bertanggung jawab dalam rangka mengelola Alsintan itu. Kemudian dari sisi panen juga, karena dari aspek budidaya kita diuntungkan dengan iklim, tapi pada saat panen kita juga bisa dirugikan, petani bisa dirugikan karena iklim. Jadi yang seharusnya gabah segera
kering, tetapi karena iklim menjadi tetap basah dan kemudian harganya ditentukan oleh pembeli yang di bawah harga pembelian pemerintah. Disinilah peran BPN dan peran Bulog yang kemudian supaya si petani untuk bisa bertanam kembali dalam rangka untuk menyesuaikan iklim. Kemudian yang terakhir adalah anomali iklim dan juga untuk pengendalian hama dan penyakit karena outbreak organisme pengganggu tumbuhan masih cukup tinggi juga. Terima kasih Ibu dan Bapak. Terima kasih sekali Pak Eko. Sekarang gongnya kadi urusan BPN dan Bulog ini Pak D, dan monggo Pak Dekarwo punya waktu untuk panjenengan menyampaikan closing remark. Terima kasih Prof. Jojo. Saya kira kata kunci yang sangat penting untuk tagline-nya adalah transformasi pertanian. Ya. Mengapa ini saya sampaikan? Karena janji para founding fathers tentang pangan, sandang, dan papan itu baru selesai di sandang. Pangan dan papannya juga belum selesai. Kami lebih dahulukan pangan ini daripada papan. Maka solusinya adalah transformasi di bidang pertanian, di bidang pangan. Oleh sebab itu, tolong kepada para akademisi membuat juga usulan kepada Pak Presiden, selain saya sendiri, agar fungsi regulator Badan Pangan jangan ditambahi menjadi operator. Operatornya harus dipisah dengan regulator sebagai manajemen. Kalau nanti jadi satu kolusi di situ juga kemudian menjadi rente. Oleh sebab itu ini harus dipisah betul sehingga di dalam kepres tentang UPT menurut saya itu bagian UPT itu menjadi operator. Jangan sampai nanti ini regulator punya operator. Karena ini sangat serius untuk check and balance terhadap tadi yang disampaikan oleh teman-teman antara off-farm sama on-farm kemudian masuk di dalam proses hulu hilir sampai di kita ketahui juga logistik kita 23% ongkosnya terlalu mahal. Nah, ya, ini paling mahal di seluruh dunia mungkin udah. Equal kita hanya di Afrika. Ya. Saya kira ini juga harus maka regulator sekali lagi jangan jadi operator di situ. Operator saya bisa mengusulkan Bulog dan Bulog menjadi bumper stock tanda petik karena sebagian negara ini setelah WTO itu rontok dengan antara Cina dan Amerika melakukan perang dagang, rontok semua, justru kemudian bilateralnya yang menjadi lebih penting dari multilateral kemarin. Lah sekarang waktunya kita menempatkan Bulog dibiayai oleh APBN, jangan diserahkan untuk pinjam bank. Ya. Dan harus langsung di bawah presiden. Kalau presiden itu kemudian dilapori dan kondisi objektifnya perlu segera dikeluarkan. Ini saya kira ini buah simalakama yang dimulai oleh Bulog diakhiri dalam Badan Pangan. Ini perlu very strong political will, betul. Ini karena ini ada rente di situ. Ya, ada rente di situ. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak D luar biasa. Ada rentenya. Mbak Tika. Iya. Luar biasa penutupan dari Pak D. Awas ono rente terus ada very political strong untuk urusan pangan ini dan regulator berbeda dengan operator. Jadi terima kasih sekali Pak Dekarwo. Kalau nanti BPN langsung dibawa presiden, tapi sing nuturi tetap one team press. Masya Allah. Dewan Pertimbangan Presiden. Terima kasih sekali para sahabat Erlangga Forum. Urusan pangan oleh leluhur kita sebenarnya sudah disyairkan. Maka marilah kita mengenang Republik ini sebagai warisan leluhur kita untuk kita pelihara agar tetap apa? Gemah ripah, toto tentrem, pertora harjo, orang kurang sandang kelawan pangan, ado songko beboyo lan cedak marang tamulyan, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinku,
Suradira Jaya ningrat lebur dening pangasti. Apa maneh acarae bareng Pak Dekarwo selalu di hati. Terima kasih Mbak Tika. Matur nuwun, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof Jojo, terima kasih untuk semua narasumber. Semoga seluruh narasumber juga moderator kita sore hari ini selalu diberi kesehatan ya. Selalu barokah. Ini penutupan radio dulu, masih penutupan radio. Iya, baik. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Prof Jojo selaku moderator juga seluruh narasumber kita. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan. Insya Allah ketemu lagi di kesempatan lainnya. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua sahabat Erlangga Forum yang sudah bergabung, sudah menyimak program Erlangga Forum sore hari ini, dan tentunya juga untuk seluruh radio jaringan Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur yang telah menyiarkan program Erlangga Forum sore hari ini di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Madiun, Ersal Nganjuk, Magetan Indah, Mahardika Bondowoso, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Ralita Pamekasan. Saya Tika Amsar pamit dulu undur diri, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kangen semua Pak D.